Halo, sebentar lagi akhir pekan. Saatnya kita jalan-jalan. Ikut saya bertualang dan melepas penat yuk. Let's go! Woi! Oh! Oh! Jajak petualang goes to New Zealand. Wah, boleh matiin Pak. Waduh, keren banget gak tuh. Ladang hijau yang luas, belakangnya gunung, udaranya sejuk. Asik banget emang di New Zealand. Tapi bohong. Tepatnya gue sekarang ada di Padang Mengatas ya Pak ya. Nah, Padang Mengatas ini peternakan sapi Pak ya. Peternakan sapi dan tahu Limousin. Nah, jadi sapinya itu ada beberapa jenis. Ada sapi simental, ada sapi Limousin, ada sapi BB. Ya, Belgian Blue. Ya. Wah, nanti gua akan belajar untuk menggiring sapi ternakan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Haha, siapa sangka peternakan yang luas banget ini ada di Indonesia. Berasa lagi di luar negeri ya. Peternakan yang sudah ada sejak zaman Belanda ini terletak di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Jadi caranya untuk menggiring sapi itu memang ya kita mengeluarkan suara ataupun memang klakson saling menggiring juga. Nah kan, nurut semuanya. Ada beberapa jenis sapi di padang rumput gembala ini. Ada sapi simental dan Limousin. Jika di bagian kepala ada corak putihnya, berarti itu sapi simental. Namun, jika semuanya berwarna coklat, itu pasti sapi Limousin. Sapi-sapi yang ada di sini berasal dari Eropa dan Australia. Nggak cuma menggiring sapi, mata saya pun dimanjakan dengan keindahan alam yang luar biasa indahnya. Hamparan padang rumput hijau berpadu dengan birunya langit. Ditambah lagi latar pemandangan Gunung Sago yang menjulang tinggi. Sungguh keindahan yang tiada tara. Ini lucu banget nih. Ini sapi bebe nih yang putih nih. Belgian Blue. Woi, hey. Wah. Akhirnya misi gue berhasil. Menggiring dari ujung sana, akhirnya bisa tergiring di sini semua, terkumpul semua. Untuk menandai setiap sapi, biasanya diberi kode pada bagian telinganya, mulai dari urutan lahir, bulan, dan juga tahunnya. Oh iya, 040219. Jadi urutan keempat bulan Februari ya, pada bulan 2019. Ah, ngerti gue. Jadi dua angka terdepan itu urutan dalam bulan tertentu yang lahir. Misalnya kayak ini, itu bulan Februari. Dia urutan keempat yang lahir. Nggak mungkin ditandain harinya ya. Soalnya dalam satu hari itu ada bisa beberapa sapi yang lahir Pak ya. 5 ekor, ada 10 kan. Ah, gitu sistemnya. Wah, kalau biasanya lagi trek-trek gini apa Pak? Apa? Kalau lagi trek-trek gini biasanya kenapa tuh Pak? Ini haus biasanya. Oh, haus. Namanya juga sapi-sapi bule ya. Jadi saat cuaca terik, mereka akan mencari tempat yang teduh atau dipindahkan oleh petugas. Nah, kami akan melakukan penyemprotan disinfektan nih untuk menghilangkan kuman penyakit. Sekarang gue mau nunggu sapinya masuk ke kandang sempit ini. Kandang apa? Kandang jepit. Kandang jepit, iya, bukan kandang sempit. Iya, jadi masuk ke kandang jepit ini nanti satu persatu gue semprot. Jadi cara menyemprotnya pun juga ada dua orang. Satu bagian sisi kiri, gue bagian kanan. Jadi langsung tuh, biar cepat.
Lewat kelar gitu. Nih anaknya juga, yuk. Hati-hati, nggak boleh kena mata. Diva. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat bertualang, selain bisa bertemu hal baru, saya juga seringkali berjumpa dengan kawan-kawan baru. Seperti sekarang ini, saya bertemu teman baru dari Danau Diateh, Solok, Sumatera Barat. Wah, seger banget nih. Jadi, kami sedang di Danau Diateh ya namanya ya. Danau Diateh, Alahan Panjang ya. Nah, sekarang kami mau mencari apa? Pensi. Nah, pensi itu sejenis kerang sih. Dan memang di sekitaran pinggiran Danau Diateh ini banyak ya pensinya ya? Oke, siap mencari? Siap! Ayo cari pensi! Biasanya cari pensinya gimana kalau bisa tahu ada pensi gitu? Ini kan keruk kok kayak gini. Siapa? Dikeruk? Oh, jadi benar-benar ngambilnya itu sampai pasir ya? Iya. Baru diambil gitu. Oh. Pensi merupakan jenis kerang air tawar. Mereka tersebar dari wilayah Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Selain di Danau Diateh, pensi juga bisa ditemukan di danau lain yang ada di Sumatera Barat. Ayo, cari lagi. Dapat satu lagi. Kumpulkan sebanyak mungkin. Aduh, susahnya nih. Susah sekali ku mau. Aku nerima. Ada keciang. Dapat. Campur sama batu. Nah, lumayan nih dapat nih. Ada yang besar lagi nih. Oh, cakep kan tuh. Dapat nih. Ayo tunjukin. Tuh, banyak banget. Banyak bana. Ini kan sebenarnya kurang lebih hampir kayak ya memang kerang sih memang, tapi gue bayangin nih kalau misalnya si pensi ini diolah dengan bumbu-bumbu tradisional Minang ya. Nah, bisa menjadi makanan yang sangat yahut banget nih. Emang seger banget ya main air di Danau Diateh ini. Nggak cuma seger, airnya pun jernih. Asik banget. Setelah ini, saya mau ketemu sama ibu-ibu untuk mengolah pensinya nih. Pensi hasil tangkapan tadi sekarang sudah berubah menjadi pensi rebus. Nah, pensi rebus ini memang untuk mengupas bisa mendapatkan dagingnya ini memang harus direbus dulu baru bisa dikupas. Bundo, kita mau masak apa nih? Masak apa? Kita mau masak tumis pensi. Tumis pensi. Jadi yang pertama adalah memasukkan bawang merahnya dulu. Terus sampai wangi, dikasih bawang putih. Biar gurih ya, Bu ya. Sini, Bu, saya oseng-oseng.
Tuh. Nah, setelah bawangnya sudah cukup matang, masukkannya pensi. Wow. Lado kambui. Lado kambui. Nah, kan bener kan? Jadi si lado kambui itu menyerupai memang paprika alahan panjang. Woi, bentar lagi masak nih. Memang daging kerang ini ataupun dipanggil pensi memang proteinnya itu sangat tinggi. Bisa menjadi pengganti lauk daging. Wah. Oke, kita siap angkat penggorengannya. Yuk. Maaf Bu, maaf. Di sini, di siko. Yo. Biar wangi. Setelah didinginin beberapa lama, akhirnya nih tumi pensi sudah siap disantap. Lama bana. Lama kok Beneran loh. Danau kok mah. Emang enak nih asli. Lama bana nih. Nih. Tumi pensi. Masakan dari Bundo dan Dion Wiyoko ini. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Woi. Saat ini gue berada di kebun tebu, tepatnya di Desa Tabe, Nagari, Talang Babungo. Nah, sebentar lagi gue akan diajak bagaimana memanen tebu yang bagus atau yang kurang bagus. Gimana cara milihnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain kaya akan keindahan alam dan beragam tradisinya, kampung Simalin Kundang ini pun kaya akan komoditas tebunya. Ini salah satu petani tebu yang biasanya tiap harinya memanen tebu juga ya? Iya, ada. Ini bapak-bapaknya juga ya? Iya, semua bapak-bapak. Oh, nah gue mau nanya nih. Iya. Biasanya tuh tebu tuh kalau kualitasnya bagus siap dipanen tuh ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Kalau tebu yang kualitas panen kayak gini. Nah, Yang coba gimana? udah- Jelasin nih. Kalau ini kan masih ada kulitnya, Mm-mm. hijau-hijau. Yang udah kayak kupas sendiri kayak gini. Udah kuning. Jadi kalau misalnya nih Ya, ini yang udah dipotong nih, Ya. misalnya kuning kayak gini nih sarinya lebih bagus ya, Iya, lebih bagus. dan lebih banyak ya airnya gitu ya. Iya. Nih, tadi gue udah milih batangnya udah kekuningan kayak gini, berarti memang kualitasnya bagus nih. Nah, terus si daunnya ini dihilangin ya. Iya. Oke, ini potong segini atau Iya. segini? Ini aja di sana. Sini ya? Iya. Nah, ini baru dikumpulin nih, nanti baru diolah. Oke, sekarang tinggal kita bawa, kita olah di kanan di sana. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk. Tanaman tebu biasanya hidup di daerah beriklim tropis. Salah satu jenis tanaman rumput-rumputan ini merupakan komoditas unggulan di Sumatera Barat. Nah, ini nih daging dari tebunya ini nih yang bisa kita coba. Manis bro. Nah, nanti dari sari-sarinya ini yang akan digiling.
Terus dari sari-sari itu bisa menjadi gula. Tebu juga kaya akan kandungan nutrisi loh, seperti vitamin, zat besi, protein, bahkan fosfor juga ada tuh. Kebayangkan sehatnya mengonsumsi gula tebu. Waduh. Tenang bro, tenang. Oh iya, mesti hati-hati, jangan sampai di belakangnya. Nah ini memang kalau di sekitaran Sumatera Barat, biasanya untuk penggiling tebu itu menggunakan kerbau untuk penggeraknya. Tapi di desa Tabek Talang Babungo di sini menggunakan kuda untuk penggeraknya. Ayo Pak, kita ke tempat untuk penggilingnya nih. Ya. Sini. Oke, jadi memang harus mengamankan posisi dulu karena memang kudanya ini termasuk liar juga gitu. Jadi pada saat mau dipasang memang kita harus jauh-jauh lah dari pantauannya kuda itu. Kalau nggak bisa ditendang, bisa celaka. Woi, keluar. Begitu. Wis. Jadi memang bener apa kata si bapak. Kita harus benar-benar posisi aman biar nggak sampai ada pantauannya kuda itu. Karena pas udah dipasang itu, liarnya bukan main. Jadi tuh. Nah, sekarang jadi kudanya tuh akan dipancing dulu biar dia nggak bergerak. Dia makanin makanan dulu sampai saya bisa gerak ke sana. Oke. Doakan saya selamat. Aman. Sini aman. Biasanya, penggilingan tebu ini dilakukan seminggu 2 kali. Disesuaikan juga dengan jadwal panen tebunya. Jadi gula yang kalian nikmati itu beginilah caranya mengolah dan susah payah untuk bisa mendapatkan sari tebu dan diolah untuk menjadi gula. Wah, luar biasa. Ini dia nih sari tebu yang sudah disaring dan sekarang saatnya dimasak Pak ya. Tuang semua nih Pak. Baiklah. Mantap. Jadi selama menunggu 4 jam sampai si sari tebunya ini masak, kita tetap harus menjaga apinya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Ya Pak ya? Nanti kalau terlalu besar nanti hangus, nah nanti gulanya tuh kualitasnya nggak bagus. Jadi makanya kita jaga terus tuh. Gitulah sulitnya mencari gula, manis-manisnya kehidupan. Nah, kalau udah mulai mendidih seperti ini, biasanya tuh ada kotoran-kotoran yang hitam-hitam itu tuh, buih-buihnya juga. Nah, itu harus dibuang, biar gulanya tuh nggak hitam katanya. Nah. Yes, akhirnya sudah matang. Ayo Pak, saya bantu Pak. Ini nggak leleh nih Pak. Habis sudah. Habis sudah Bapak. Luar biasa ya. Pengorbanannya sampai mau nangis-nangis kayak gini nih buat mendapatkan gula ini. Sekarang si gula ini kan udah matang, udah dipindahkan ke wajan yang lebih dingin. Nanti kita akan cetak di batok kelapa.
Nah, setelah gulanya tadi dipindahkan ke wajan yang dingin ini, sekarang kita siap dicetak sebelum membeku. Nah, kita pakai serokan ini sedikit-sedikit. Ya Pak ya? Kita Pak ya? Sampai penuh Pak? Enggak sentuh kan? Oh, 3/4 lah Pak ya? Iya. Nah, ini lucunya nih serokannya nggak dalam bentuk sendok, jadi ya sedikit demi sedikit. Setelah dicetak, gula pun akan mengeras hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, sekarang gue mau nyobain. Lama bana ya Pak ya? Iya, manis. Lama bana, manis ya Pak ya? Enak emang. Dikit-dikit nggak apa-apa Pak, nggak terlalu panas Pak. Katanya Bapak nih untuk dijual ini 1 kilonya sekitar 12.000. Nah, tapi kalian lihat kan bagaimana cara mengolah gula ini susah payahnya sampai nangis-nangis tadi. Terus tadi juga sampai takut diseruduk sama kuda liar juga. Waduh, luar biasa kerja kerasnya Bapak ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Mantap nih, teman-teman dari Simpang Kapua udah siap semua ya? Siap. Nah, kami ini sudah siap melakukan aktivitas tradisional yaitu pacu codang ya? Pacu codang. Oke, siapa yang menang di pacu codang ini? Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Yuk. Airnya dingin juga. Dan ini memang sebenarnya sungainya memang yang biasa dilintasin untuk pacu codang ini biasanya debit airnya tuh lumayan tinggi. Cuman kali ini agak lumayan dangkal, jadi ya lumayan agak PR lah kalau misalnya badannya lebih besar kayak gue kayak gini. Kalau yang lain-lain sih kayaknya lebih gampang nih. Cuman kita lihat aja hasilnya seperti apa. Tapi untung saja jalur saya lebih dalam airnya dan arusnya kencang. Jadi saya bisa melaju lebih cepat nih. Mantap! Akhirnya gue yang menang, gue paling cepat mencapai garis finish. Bener gak? Benar. Saksinya kan? Ya. Nggak pakai jurang kan? Enggak. Nah, ternyata memang perlintasan ini tadi yang seperti gue bilang tadi, sungai itu kan cukup dangkal, jadi melajunya itu cukup sulit kalau misalnya di bagian tengah ataupun pinggir yang lebih dangkal. Jadi tadi lintasan gue yang memang lebih dalam, kena arusnya lebih kencang ya. Jadi lumayan lah, gue yang juara pertama. Alunan musik tradisional khas masyarakat Minangkabau ini dikenal dengan sebutan talempong. Gue mau nyobain gendangnya. Jadi pukulannya gitu. Gini. Gitu. Siap, oke. Toagapa. Meskipun terlihat mudah,
kan salah kan. Jadi memang butuh konsentrasi yang lebih kuat gitu. Jadi gue harus tetap mengikuti irama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi tetap bisa berirama yang dengan bagus gitu. Sekarang kamu lanjutin. Nanti kita buat apa nih, Bu? Limpiang mutu. Untuk membuat limpiang mutu, bahan lain yang dibutuhkan seperti gula enau, garam, dan tepung beras. Bundo, Jun bisa bantu apa nih sekarang nih? Bisa ngupas kelapa? Ngupas kelapa? Iya. Ini nih? Iya, bisa enggak? Ya, saya coba dulu ya dikit ya. Nanti Ibu boleh ajarin ini juga ya. Boleh. Ini nanti bikinin gitu? Iya. Tuh, kok kayak gini mah gue bisa. Coba dulu. Tuh. Untuk membuat limpiang mutu, kelapa yang digunakan adalah kelapa yang masih muda. Oke. Wah, luar biasa. Gampang banget kayak mecahin telur doang. Ini nama pemarutnya apa nih, Bu? Pangui. Pangui. Iya. Pangui ini memang unik sih, bukan seperti pemarut biasanya. Biasanya kalau misalnya kita parut kelapa kan cuma digosokin gitu aja gitu kan. Kalau ini beda sendiri nih. Oke, parutan kelapanya sudah selesai. Waduh, udah banyak banget nih. Sekarang saatnya memotong gula enau menjadi beberapa bagian. Nah, jadi gula enau ini memang dipotong kasar-kasar gini buat isian si limpiang mutu ya, Bu ya. Iya. Jadi kurang lebih segini ya, Bu ya. Iya. Taknya deh. Banyak. Oke, sini saya bantu. Wah, udah banyak banget nih tepung berasnya. Jadi tepungnya, bukan tepungnya, tapi berasnya itu sebelum ditumbuk itu memang harus direndam minimal 3 jam untuk bisa menjadi lembut gitu ya, Bu ya, untuk ditumbuk gitu ya. Iya. Tapi semakin lama, semakin lembut, semakin halus kayak gini nih. Iya, halus. Tuh, jadi 1 liter tepung beras ini dicampur dengan parutan kelapa, 1 buah kelapa itu. Nah, Bu, ini udah tercampur semuanya nih, Bu ya. Iya. Terus habis itu dia apa nih? Nah, dibungkus pakai Dibungkus. daun ini. Satu bongkahan gula enau itu. Ah, ya. Oh. Kayak gini. Bisa kan? Oh, nggak pakai lidi lagi gitu? Oh, enggak. Udah gini aja? Udah. Oh, boleh saya coba ya. Oke, sudah jadi 10 limpiang mutu. Ya, sekarang kita akan olah langkah terakhirnya yaitu dikukus ya. Iya. Lama waktunya untuk mengkukus limpiang mutu ini kurang lebih setengah jam. Nih, Bu. Makan limpiang mutu. Saya suapin. Aduh, rancak bana nih. Lama bana. Kan main ya. Nikmatin limpiang mutu ini di tengah sawah, pemandangannya cakep banget, udaranya juga oke banget meskipun siang gini, tapi berawan jadi masih sejuk. Iya. Jadi kita beristirahatnya tuh pas banget. Tadi kan bundo airnya udah disuapin ya? Iya. Bundo eneng, nih. Nah, Maknya lagi nih. oh ini ya. Bukan main.
Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.